ya segala macam diterjang. Mau dari channel YT-nya diambil alih. Perusahaan yang kakak lu kerja, angkat lu untuk menjadi namanya manajer di situ, ya manajer umum kayaknya pokoknya untuk semua cabang, ya kan di manajerin sama JO, lu empat juga semuanya gila. Lu maunya apa sih sebagai adik? Harusnya kalau misalnya walaupun sibling kamu envying with the success of your brother, itu harusnya jadi pacuan kamu. Lu malah pilih pesugihan. Gimana sih? Lu malah pilih pesugihan lagi. Ya kan, lu dapat harta segala macam bak 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 ya, seperti yang diomongin sama Chan. Tapi at the end of the day, it does make sense. Sekarang di mana gitu? Ya kan, di mana sosok kamu, Jo? Nggak ada kan? Sekalipun kamu mau bersuara juga kita malah lebih memohon kamu jangan bersuara karena mulut lu pedes banget. Pedes banget gitu, mendingan udah lalu nggak usah ngomong gitu kan. Ngeri kata gue mah. Kasihan R dikeroyok JOSW dugong hanya karena masalah ini, ya kan. Dokcin tahu kok misalnya perkara masalah sibling gitu kan, it's always something yang menjadi momok yang tidak pernah berubah dari zaman jebot ya. Dokcin juga punya kakak cowok, iya kan, punya kakak cowok. Iya, amin, sirik-sirikan antara adik kakak is something yang ini gitu. Tapi mungkin tidak sekelas seperti kayak Koko RO yang sudah bergelimang harta, yang memberikan kepercayaan. Dede banyak orang yang bilang lebih baik kok mensaudarakan orang lain daripada saudara sendiri gitu. Tapi kan kita juga tidak mengekspektasi those things gonna come to us gitu kan. Ditambah lagi dengan ternyata punya cerita ipar yang influence jahat juga, yang dimana bahwa ada kepribadian JO itu yang gue mendapatkan support nih untuk namanya tidak melihat kebahagiaan kakak gue biasa bisa lebih lancar nih, apa namanya, nazar gue gitu kan, goal gue udahlah itu jadi makanya peperangan itu kan. Tapi at the end of the day, Koko RO diselamatkan menjadi mualaf itu is a very apa ya, blessed banget sih menurut aku. Dia berjuang sekarang sendiri semuanya, dan makanya Dokci nggak suka banget itu kenapa masih pada bilang kalian pencitraan pencitraan. Sekarang gue mau nanya, Koko RO mau ngerain ulang tahun mau sama siapa? Bahkan adiknya aja sendiri nggak ngucapin. Mana? Apa kayak di story buat selamat ulang tahun untuk kakak saya yang tercinta? Apa kan lu kan nggak ada masalah tentang birokrasi anak kan? Lu nggak ada hukuman, tidak ada keterikatan hukum kan? Tidak ada payung hukum yang mengatur satu sama yang lain. Enggak, lu adalah darah daging. Lu aja ulang tahun kakak lu nggak ada ngasih story. Kalau memang lu berada di posisi neutral, itu adalah hal yang paling basic menurut gua mah. Hanya share story aja, bikin suasana cair, apa salahnya sih? Itu bisa ngebantu sedikit effort yang lu lakuin, itu bisa ngebantu untuk rezeki lu. Bukan gimana-gimana masalah siapa yang menang mana yang kalah, dan itu juga bukan urusan lu. Itu urusan kakak lu sama mantan istrinya. Tapi masalah kita ngomongin sini ada rezeki lu udah terlalu kemelut sama dunia goib masalahnya. Ngerti nggak? Gak terlalu dikuasain sama hal goib begitu, makanya nggak akan berkah kayak begitu mah. Lu jual mau sampai tua juga isinya emoticon semua, ya kan? kenapa para kenapa para bands Jepengeng belain RO? Apa lagi nih, lagi mukanya coba kalian sih Riani. Ya lah, muka aku palsu. RO setelah cerai malah bisa lebih, lihat RO lebih gini. Kadang kalau udah 11 tahun dalam sebuah roller coaster yang really muter-muter segala macam, kita pasti ada shock terapi, and that's very understandable, ya kan? It's a very dimengerti. Banyak hal-hal yang biasanya kita gini, kita jadi kayak kagetan, kita traumatized gitu kan. It need times. Makanya pas waktu di Brownies tadi, ya kan, si siapa yang dianggap si cowok itu, kan ada Bu Neneng
ya kan? Terus sama satu lagi siapa guys? Yang menjadi hiburan untuk Koko RO sekarang? Yang si cowok itu, gua lupa namanya lagi ya, tuh. Itu kan sama Koko RO ditolong kan, gitu. Dia ngasih pesen sebenarnya Koko RO kok masalah hubungan sih lagi nggak jadi prioritas, tapi dia pengen bawa Koko RO sendiri aja dulu, menikmati apa yang harus dinikmatin dulu disetelin dan Bu Neneng juga iya, kalau nggak salah namanya siapa sih? Zamare atau Zaki, Zaki ya? Zaki sih namanya. Hah? Sarwenda? Bentar, Sarwenda live begini. Gua dari tadi ngelihat ada Koko R kayak masuk, terus ada Sarwenda, ada Koko R. Gimana sih? Itu mah cuma ini doang. Ya kan? Nggak masuk. Itu mah cuma notifikasi notifikasi aja. Iya, aku rasa kok untuk ukuran Koko RO mah nggak seperti kayak si SW yang mudah untuk berpindah hati, mudah namanya untuk, ya kan? Kalau Koko RO itu yang benar-benar menopang full guarantee ya, makanya kita biarin aja dulu lah. Kalau misalnya ada lucu-lucuan dia dekat sama siapa, ya biarlah menjadi satu memberikan bumbu-bumbu lagi dalam kehidupan Koko RO biar bergairah kalau kata kita, bergairah quote unquote. Sementara dengan nazarnya dan goalnya perjalanan spiritual Koko RO kan sekarang lagi gencer-gencernya ya. Ya mungkin kita akan melihat Koko RO tidak seperti kayak dulu lagi karena namanya hidup, roda berputar, something yang tidak terekspektasi harus teralami gitu. Tapi aku yakin one day Koko RO pasti dari waktu ke waktu ada here and there gonta-ganti cewek, cile, gonta-ganti cewek. Sering gantal minta digaruk-garuk. Kalau Anwar itu juga bermasalah sama RO ya dok ya. It, iya namanya persahabatan yang udah lumayan complicated lah ya masalah dunia per MC-an ya, tapi at the end of the day kan mereka udah reconciliation ya kan, udah rekonsiliasi dengan, well I don't know ya. Cuma kan kadang kalau kayak si Anwar kan kadang mulut ya kan, kadang juga ya seniority lah gitu kan, yang kadang juga mungkin dia lupa gitu ya, tapi mereka udah baik kan. I think it's all good gitu kan. Kadang kita ada hilafnya, kadang kalau generasi-generasi yang junior kadang suka, lu jangan begini gitu kan, yang akhirnya mungkin Koko RO tersinggung atau bagaimana, we don't know what's the real problem is gitu, but based on dari video yang muncul kemarin kan kayaknya I think they are udah maaf-maafan tuh. Iya, I mean itu yang harus dilakuin si M, itu yang harus dilakuin si M ya, lu minta maaf atau enggak menjalin komunikasi. Memang dasar kadang kayak kalau namanya cewek untuk kata maaf itu aja sulit, walaupun nggak semua ya, kalian pasti di sini banyak yang very aware enough gitu ya untuk guilty gitu, untuk nggak malu, tapi ngelihat kalau si M atau SW mah gue ngerasa bakal ada kata MAAF itu akan terlontar dari mulutnya, yang paling cuma masang kesedihan kata gue. Oh ya, Luna Maya ada. Ada di YouTube Robi Purba, iya Ratna Listi pernah bilang ada artis cewek 3 orang. Ya itu yang tadi aku liatin. I choose sebagai referensi, tapi I'm not choose to believe in that gitu, karena at the end of the day kalau dari yang Kimacan I think masih ada relate ish-nya dan kesinambungannya sangat very very strong ya. Let's say sebagai kalian mengingat kalau pernah ada cerita Gunung Kawi gitu aja udah. Pernah ada masanya 2 bulan lalu gitu kan, nggak kerasa waktu sudah bergulir mau 5 bulan ini. Jadi besok jam 9 pagi kita akan lihat sidang yang finally it's happening. Hope so Koko RO bisa datang jadi biar kelihatan lebih lengkap lah, dan bisa untuk mempercepat proses, karena kita nggak mau ngarepin jadi buka berkas perkara ya sama tuntutan yang dituntut, karena it's gonna be really really messy. Karena juga kan kayaknya tidak terlalu banyak suara yang keluar dari kubu sana, kubu sini juga enggak gitu kan, karena minggu tenang. Aku rasa bakal ada satu gebrakan yang very
um, good untuk kita tahu seperti apa tabir kenyataan yang lebih dalam lagi, ya kan? Oke guys, Dokcin udah dulu mau sholat maghrib. Dan hari ini Dokcin lagi agak bete karena udaranya nggak enak, jadi gue simpang siur. Thank you so much for the gift-nya untuk Mbak Desi, thank you banget. Dan Cici Paramida, Yuna, Lovely, Semendra, and the others. Thank you so much for your appreciation. I really appreciate it. Yeah, and tap love also comments pro and con. It's pretty much normal. Dimana ada yang pro, ada yang con. Yang penting nggak. Oke. So guys, tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokcin mohon undur diri dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kegantengan insya Allah milik Dokcin seorang diri. Untuk masalah live, Dokcin sama setiap hari jam 7 pagi. Ya, lebih-lebih dikit lah, sama jam 5 sore lebih-lebih dikit. Around that two different times. Oke, itu selalu sama. Oke. Dan selalu ingat kalau misalnya ada yang macam-macam sama Docin, pas kanan, pas kiri, mundur 1000 langkah, jangan cepat colek Docin.